adalah mengenai register. Register adalah semacam memori berukuran sangat kecil namun sangat cepat yang berada di dalam CPU. Peran register juga digunakan untuk menyimpan data yang sedang diproses atau instruksi yang sedang dieksekusi oleh CPU. Register juga digunakan untuk menyimpan hasil perhitungan atau operasi logika sementara seperti penjumlahan dan perkalian yang dilakukan oleh unit ALU CPU. Bayangkan register sebagai laci-laci kecil yang sangat cepat di dalam otak komputer kita, yakni CPU. Laci-laci ini digunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang diproses oleh CPU. Data yang ada di register bisa berupa angka, huruf, instruksi, atau alamat memori lainnya. Register juga memiliki kapasitas yang sangat kecil dibandingkan dengan penyimpanan lain, karena register dirancang untuk memberikan akses data tercepat. Untuk mencapai kecepatan ini, register dibuat sangat dekat dengan unit aritmatika dan logika (ALU) dalam proses, dan juga memproduksi register dengan kapasitas besar akan sangat mahal, yang dimana setiap bit tambahan dalam register membutuhkan transistor tambahan yang akan meningkatkan ukuran dan konsumsi. Yang pertama yaitu memori cepat. Merupakan memori yang lebih cepat daripada RAM, terletak di antara CPU dan RAM. Memori cepat seperti cache memori adalah jenis memori yang memiliki kecepatan lebih tinggi daripada RAM. Memori ini berfungsi untuk menyimpan data atau instruksi yang sering digunakan oleh CPU sehingga mempercepat akses data. Terletak di antara CPU dan RAM, memori cepat mengurangi waktu yang dibutuhkan CPU untuk mengambil data dari RAM, meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Yang kedua yaitu data sering diakses. Cache menyimpan salinan data dan instruksi yang sering diakses oleh CPU, meningkatkan kinerja CPU. Data yang sering diakses adalah data yang digunakan secara berulang-ulang, seperti instruksi, nilai, atau hasil perhitungan sementara. Data ini penting untuk mempercepat kinerja karena akses yang berulang ke memori utama lebih lambat dibandingkan dengan penyimpanan sementara seperti cache. Yang terakhir yaitu yang ketiga, meningkatkan cache. Terdapat beberapa tingkatan cache seperti L1, L2, dan L3. L1 berkapasitas rendah tetapi sangat cepat. L2 lebih lambat tetapi memiliki lebih banyak ruang penyimpanan. Dan L3 adalah yang paling lambat dari ketiganya, tetapi juga biasa memiliki kapasitas penyimpanan terbesar. Oke, selanjutnya adalah RAM atau Random Access Memory, yaitu biasa dikatakan sebagai penyimpanan utama karena dia merupakan komponen utama dalam komputer yang menyimpan data dan instruksi pada saat komputer sedang menjalankan programnya. Dia juga sebagai memori utama. RAM ini bekerja sama dengan prosesor untuk mempercepat pengelolaan data. Selanjutnya yaitu penyimpanan data sementara. RAM menyimpan data atau instruksi program yang sedang diproses. Misalkan ketika kita ingin membuka aplikasi atau file, dia akan menyimpan ke RAM, lalu kita dapat mengaksesnya dengan cepat. Setelah itu, dia memiliki kecepatan akses yang tinggi. RAM memiliki kecepatan akses data yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan SSD atau hard disk. Inilah kenapa alasan RAM digunakan untuk mempercepat kinerja komputer saat menjalankan berbagai tugasnya. Yang keempat yaitu data akan hilang pada saat pasokan listrik tidak ada. Karena RAM ini bersifat volatil, di mana artinya semua data akan hilang pada saat daya komputer dimatikan. Oleh karena itu, RAM hanya digunakan untuk penyimpanan sementara, dan apabila ingin penyimpanan permanen, teman-teman bisa menggunakan
hard disk atau SSD. Kita bisa menyimpannya di sana. Baik, kita akan masuk ke fungsi dan ketahanan data ROM. Fungsi utama dari ROM adalah sebagai tempat penyimpanan permanen untuk data dan proses yang diperlukan oleh perangkat elektronik. ROM ini dapat menyimpan firmware yaitu BIOS yang diperlukan pada saat kita menyalakan perangkat. ROM juga dapat memastikan bahwa data yang tetap ada meskipun aliran listrik terputus, sehingga kemungkinan perangkat lunak untuk beroperasi dengan baik. ROM dapat dimanfaatkan untuk membackup berkas. ROM pada umumnya dibekali dengan keamanan tingkat tinggi sehingga tidak mudah terkena virus. Selain itu, ROM juga berfungsi dalam mengatur input dan juga output serta mendukung sinkronisasi antar komponen perangkat. ROM dapat dikenal sebagai bootloader. Pada sistem ini, ROM yang bekerja untuk memuat semua program sehingga semua aktivitas dapat dikontrol dengan baik. Jadi, jika ada perangkat yang tidak bisa menyala, maka bisa saja ROM yang memiliki permasalahan tersebut. Jadi, ROM dapat mempertahankan data meskipun komputer dalam keadaan mati dikarenakan memiliki sifat non-volatile, artinya tidak memerlukan daya listrik untuk menyimpan informasi atau ROM tidak bergantung pada aliran listrik untuk menjaga keberadaannya. ROM biasanya digunakan untuk menyimpan firmware dan instruksi dasar sistem seperti BIOS yang diperlukan saat komputer dinyalakan. Dan ROM menyimpan informasi dalam bentuk fisik yang tetap stabil bahkan saat tidak ada arus listrik. Selanjutnya adalah disk. Disk adalah memori sekunder yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi dalam jangka waktu yang lama, yang berfungsi untuk penyimpanan tambahan yang terpisah dari memori utama RAM dalam komputer. Selanjutnya dia dikatakan dia memiliki kapasitas yang banyak dikarenakan disk ini dirancang untuk menyimpan data dalam jumlah besar karena menggunakan teknologi seperti piringan magnetik, HDD atau chip NAND flash atau SSD. Dibandingkan dengan RAM yang hanya menyimpan data sementara dan memiliki kapasitas terbatas, disk menyediakan ruang penyimpanan permanen hingga terabyte atau TB. Selanjutnya yaitu kecepatan akses yang lambat. HDD menggunakan komponen mekanik yang memakan waktu untuk menemukan data. Itu yang menyebabkan kenapa dia memiliki akses yang lambat. Meskipun SD lebih cepat karena tidak memiliki komponen yang bergerak, kecepatannya tetap lebih lambat dibandingkan RAM yang langsung membaca dari memori elektronik tanpa perantara. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari disk, yaitu pertama HDD, teknologi berbasis piringan magnetik. Selanjutnya SSD, teknologi berbasis chip memori. Selanjutnya floppy disk, yaitu media penyimpanan lama dengan kapasitas yang kecil. Ya.